Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Presti. Saya dari program studi D3 Teknologi Bank Darah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Guna Bangsa Yogyakarta, angkatan keempat. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang syarat dan manfaat donor darah sebagai tugas KIE donor darah. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu donor darah. Jadi, donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang, kemudian diproses dan dikemas, lalu disimpan dan akan didistribusikan untuk transfusi darah. Lalu, apa sih pentingnya donor darah? Tetes darahmu penyelamat jiwa. Artinya apa? Artinya, jika kita mendonorkan darah, maka kita akan membantu sesama untuk menyelamatkan jiwa. Dan kita juga membantu Indonesia untuk memecahkan permasalahan minimnya stok darah. Jadi, perlu kita ketahui bahwasanya kebutuhan darah di Indonesia itu sebanyak 5.174.100 kantong. Sedangkan UTD hanya menyediakan 4.201.578 kantong. Jadi, ketika kita rutin mendonorkan darah, maka kita akan membantu Indonesia untuk memecahkan permasalahan minimnya stok darah. Selanjutnya, apa sih syarat berdonor? Jadi, ada beberapa syarat mendonorkan darah untuk menjamin keselamatan pendonor. Yang pertama ada usia minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun. Kenapa maksimalnya 60 tahun? Karena di usia ini sudah masuk usia rentan. Banyak penyakit yang masuk ke dalam tubuh dan resikonya akan memberikan reaksi transfusi darah kepada resipien. Yang kedua yaitu berat badan. Berat badan minimal 45 kg. Dan tidak ada batasan atau maksimalnya. Kadar HB darah minimal 12,5 dan maksimal 18 gram per darah liter. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan HB? HB itu merupakan protein kaya zat besi dalam sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, jika kadar HB-nya sangat tinggi, maka kekentalan darahnya akan semakin kental ya. Kemudian ada tekanan darah. Tekanan darah berkisar sistolnya 100 sampai 180, sedangkan diastolnya 60 sampai 100 mmHg. Kemudian denyut nadi itu 50 sampai 100 per menit. Denyut nadinya teratur. Dan kemudian ada jarak penyumbangan minimal 75 hari. Apa itu maksudnya? Jadi, ketika kita menyumbangkan darah pada hari ini, maka 75 hari kemudian baru diperbolehkan untuk berdonor darah kembali. Lalu, tidak mempunyai riwayat penyakit jantung, hati, paru-paru, ginjal, kencing manis, gangguan perdarahan, kejang, penyakit kulit kronis, tidak sedang menstruasi atau hamil atau menyusui. Karena jika kita dalam riwayat penyakit ini, itu akan membahayakan keselamatan bagi kita. Kemudian ada lagi syaratnya, ada syarat donor. Syarat untuk melindungi pasien, mencegah tidak terjadinya reaksi transfusi, yaitu yang pertama, kulit lengan tempat penyadapan tidak ada kelainan. Jadi, ketika aftaf untuk menyadap darah pada lengan pendonor tidak ada kelainan ya, agar darah kualitasnya tetap baik. Yang kedua, tidak mendapat transfusi darah selama 6 bulan terakhir. Yang ketiga, tidak mengandung penyakit infeksi yang dapat ditularkan melalui darah. Ada 5, yaitu HIV, sipilis, hepatitis A, hepatitis B, dan malaria. Yang keempat, tidak mendapatkan imunisasi atau vaksin. Karena ketika terjadi imunisasi atau vaksin di dalam tubuh akan terjadi pembentukan antibodi.
Yang kelima, tidak digigit binatang rabies dalam 1 tahun terakhir. Contohnya seperti digigit anjing atau digigit ular. Selanjutnya, bukan pengguna narkoba. Sudah jelas bahwasanya darah seorang pengguna narkoba itu kualitasnya tidak bagus. Yang terakhir, tidak minum obat-obatan yang mengandung aspirin selama 3 hari terakhir. Selanjutnya yaitu manfaat donor darah. Perlu kita ketahui bahwasanya ada beberapa manfaat dari donor darah. Yang pertama yaitu mengetahui golongan darah. Golongan darah ada golongan darah A, B, O, dan AB dengan resus positif dan juga resus negatif. Yang kedua, memeriksakan kesehatan secara teratur. Donor darah dilakukan 3 bulan sekali meliputi tekanan darah, nadi, suhu, tinggi, dan berat badan, hemoglobin, penyakit dalam hepatitis A, C, serta HIV atau AIDS. Selanjutnya, mengurangi kelebihan zat besi sehingga terhindar dari serangan kanker. Selanjutnya, mendonorkan darah secara teratur menurunkan resiko penyakit jantung, koroner, dan stroke karena sel darah yang telah diambil akan digantikan dengan sel darah yang baru yang mampu mengikat oksigen lebih banyak. Yang terakhir, membakar kalori dalam tubuh. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.